Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabiul ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallu ala man qala la ilaha illallah. Salatkan kamulah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, artinya beragama Islam. Walaupun hukumnya, apa hukumnya? Adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu dalam fikih, idza qama biha ba'dul ummah saqata talabu an bakin. Apabila sebagian umat, meskipun satu orang anak laki-laki tapi mumayyiz melakukannya, maka gugurlah kewajiban itu atas orang-orang yang ada di situ. Tapi bila sebaliknya, satu orang pun tak melakukannya, satu kampung kena getahnya, kena dosa, murka Allah akan datang. Tentunya ini di lapangan tak ada kita dapatkan, mana tahu nanti kan gitu. Ada suatu perkampungan yang di sana tak ada dakwah sama sekali, tak ada orang yang pandai. Nah, itu kan kemungkinan itu bisa saja terjadi. Kemudian menyolatkan jenazah ini luar biasa keutamaannya. Sampai-sampai kata Rasul, man sahilal janaiza, siapa yang menyaksikan, mendatangi, melayat ke tempat orang yang meninggal, hatta yusolya, bukan hanya sekedar datang memberikan tawar seringin kepada ahli musibah, tetapi dia ikut sholat, falahu kirat, maka baginya pahala ganjaran sebesar kirat gunung yang besar, satu kirat. Maka para sahabat bertanya, mal kirat? Oh, sebelumnya ada juga waman syahida, dan siapa yang melayat, melihat, menyaksikan mayat, hatta tudfana, sehingga sampai disolatkan, kemudian ia ikut menguburkan, falahu kiraton, maka baginya 2 kirat. Maka para sahabat bertanya, mal kirat? Apa yang dimaksud dengan kiraton itu, wahai Rasulullah? Qal mislu jabalainil azimain, seperti 2 bukit, 2 gunung yang besar. Ada satu persyaris mengatakan ka Uhudin, seperti gunung Uhud. 1 kirat itu adalah seperti 1 gunung Uhud. Kenapa dikatakan seperti gunung Uhud? Bahwasanya dikatakan gunung yang terbesar di Arab itu gunung Uhud lah. Jadi bagi orang yang datang melayat, ikut sholat, kemudian ikut mengkebumikan, maka baginya 2 pahala seperti 2 gunung besar. Nah, jadi luar biasa manfaat melayat atau hadir di tengah-tengah musibah yang ada di kampung kita, mengambil manfaat ajar. Maka doa-doa mayit itu pun kan ada, Allahumma lah tahrimna ajarahu, ya Allah, jangan kau halangi kami mengambil pahala dari musibah ini. Orang yang malah itu terus mendapat pahala. Walaupun tetangga kita pak musibah, mungkin dia sakitnya luar biasa, tak terima, tapi kita dapat pahala. Tadi sudah disampaikan Ustadz Karom kita tadi, wa kafa bil mauti mau'izah. Tujuan pertama yang tadi apa melayat itu? Mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Suatu saat nanti kita juga sama seperti jenazah yang kaku kita di hadapan kita itu. Banyak sekarang orang melayat bukan mengambil iktibar, kita lihat. Bahkan cerita di bawah di bawah tenda itu kan, terasnya itu, yang cerita kemana? Dunia, melulu dunia. Bahkan kadang-kadang tak segan-segan kita ungkap, meninggal, tinggal hartanya, tinggal anaknya, istrinya, janda kaya pula itu. Ada pula niat seperti itu, kan gitu. Bukan mengambil iktibar bahkan. Padahal luar biasa pahala orang yang mengunjungi orang yang sakit, melayat kepada orang yang meninggal, kemudian ikut sholat, kemudian ikut memakamkan, maka baginya pahala kiraton sebesar 2 gunung Uhud besar. Mudah-mudahan semakin bertambahnya ilmu kita nanti, sehingga kita mengambil manfaat dari musibah itu, bukan sekedar hadir pulang tak bawa manfaat. Nah, itu tentunya.
Kemudian dalam menyolatkan jenazah ini sangat simpel sebenarnya dan sudah kita sering lakukan di lingkungan kita, masyarakat kita, ya. Tentunya ada beberapa keutamaan-keutamaan. Pertama sekali mestilah dia dibuat sunnahnya 3 saf. Karena kata Nabi, "Mamin muslimin yamutu fayusolli alaihi thalatha suhufin faqad aujaba." Siapa yang meninggal kemudian dia disolatkan dengan 3 saf. Bukan jumlahnya, tapi di sini ada 3 saf. Faqad aujaba, mestilah dia akan dikabulkan. Maka orang yang jenazah akan diampunkan dosa-dosanya. Banyak juga hadis siapa yang mati, "Mamin muslimin yusollu arba'una rajulan." Apabila seseorang meninggal disolatkan oleh 40 orang laki-laki, wala yusyrik billahi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah sama sekali, fasyafa'uhum, maka Allah akan mensyafaatkannya, maka doanya akan dikabulkan. Maka ini padilahnya Pak, semakin banyak jamaah dalam sholat itu semakin baik, semakin banyak manfaatnya kepada jenazah. Itu saya kita anjurkan nanti kita sebagai mudin, kita ajak masyarakat, keluarga yang terutama, untuk sama-sama berkumpul, disegerakan supaya orang tidak banyak yang sudah datang pergi lagi, sayang mengambil manfaat ini, khususnya kepada si Ismail. Itu yang pertama. Tentunya yang berikutnya yang saya sampaikan adalah dalam melaksanakan sholat tentunya ada syarat dan rukun. Syaratnya adalah sama seperti syarat sholat biasa kita, sholat fardu, sholat sunahnya, tentunya yaitu suci dari hadas kecil maupun besar, tidak dalam keadaan junub dan keadaan berwudu. Kemudian tentunya kita menutup aurat. Tentu sama-sama ma'ruf kita ketahui di mana aurat laki-laki, di mana aurat perempuan. Laki-laki itu minimalnya menutup pusarnya sehingga di bawah lututnya. Kalau untuk yang perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, baik zahir wa batin. Itu tentunya. Kemudian syarat yang berikutnya tentunya suci dari najis, baik itu pakaian, badan dan tempat. Kemudian syarat yang berikutnya adalah mayat itu mesti muslim, tidak orang kafir. Apa yang pula kita sholatkan orang kafir, Bu, ya? Orang kafir cara pengurusan jenazahnya tentu dengan cara-cara mereka. Muslimlah dan muslimah. Tentunya tadi sudah disinggung dari hadis Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah." Orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, itu yang kita sholatkan. Ya, baik itu anak-anak, laki-laki, perempuan, besar, kecil. Nah, ya. Kemudian menghadap kiblat, ini menjadi syarat menghadap kiblat. Tak boleh kita menyolatkan itu membelakangi kiblat. Dorlah hadap kiblat. Dan tukar dulu sekali-sekali katanya. Buat suasana yang agak ramai. Memang ramai itu nanti kalau kita tukar. Menjadi syarat, Bu, ya. Kalau kita di Asia Tenggara ini, barat kita, kiblat kita di arah barat lah. Apakah seluruh dunia seperti itu? Tidak. Hanya kita di daerah Asia Tenggara ini, maka posisi Ka'bah itu di bagian barat. Nanti ditengok kompas di mana posisi kiblat. Sekarang udah canggih. Ya. Itu menghadap kiblat. Kemudian syarat berikutnya adalah bukan mati syahid. Ini itu sudah disinggung beberapa ustaz tadi, bukan mati syahid. Ya. Maksudnya syahid ini ada dua, ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Yang dimaksud ini tidak disolatkan itu adalah bukan yang mati syahid akhirat, orang yang berperang membela atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini tidak akan diberlakukan, tidak dimandikan, tidak dikafani. Dikafani dengan pakaian dia perang itu adil, walaupun berlumuran darah, dan tidak disolatkan. Ya kan? Nah, itu. Lain halnya dengan orang yang mati syahid dunia. Mati syahid dunia itu sama seperti orang kebanyakan. Dan dalam mati syahid dunia orang yang mati tenggelam, mati terbakar, mati ketimpa benda sesuatu, mati melahirkan. Ini luar biasa ibu-ibunya. Mati melahirkan termasuk mati syahid. Nah, jadi orang-orang yang mati syahid dunia ini sama pelaksanaan sholat jenazahnya seperti orang yang banyak dan bukan mati syahid. Nah, itu. Begitu juga bukan
mayatnya janin yang gugur. Nah, ini juga disinggung tadi beberapa ustadz kita tadi, ya kan? Janin yang gugur tidak disolatkan. Kalau janinnya belum lagi 40 bulan, maka dia bagaimana pengurusannya? Ditutupi dengan kapan, kemudian dikubumikan saja. Nah, kalau yang belum menangis, dia lahir tapi belum ada tanda-tanda kehidupan, dia tidak disolatkan, hanya langsung dikuburkan. Nah, ya. Nah, itu dia. Tadi ada dalil masalah mati syahid tadi, amara fi qatla Uhud bidamihim bidima'ihim walam yughsal walam yusalla alaihim. Orang yang mati dalam peperangan, mereka itu tidak, ya, dalam peperangan membela agama Allah, mereka itu dikubumikan atau dikuburkan dengan pakaian mereka itu, walam yughsalu, dan tidak dimandikan dan tidak disolat, langsung dikubumikan. Itu orang yang mati syahid akhirat. Nah, begitu juga tadi orang yang keguguran dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, anak yang keguguran sebaiknya ditutupi dengan kain dan wajib dikubumikan dan tidak wajib dimandikan, tapi boleh dimandikan, tidak wajib dimandi. Tapi kalau mau dimandikan boleh-boleh saja, tidak ada kewajiban. Nah, itu ya. Kalau hanya berupa segumpal darah dan segumpal daging, maka dikebumikan tanpa ditutupi. Belum lagi dia hanya bentuk darah, bentuk gumpalan darah keluar, gugur kan? Ya, kita tanam saja begitu saja tanpa ditutupi. Nah, itu dalam kitab Fathul Mu'in, sarah dari yang Azul Talibin. Pada halaman 338 dan 339. Ya. Tapi jika anak dalam kandungan keguguran setelah berusia 4 bulan, maka harus dimandikan. Setelah berusia 4 bulan lahir dia, dimandikan, dikafani dan dikebumikan. Tanpa disolatkan. Apabila anak keguguran itu telah lahir berteriak, menangis, maka wajib yang 4 itu. Dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan dan dikebumikan. Ini terdapat dalam kitab Mau'izatul Mu'minin atau Fathul Mu'in halaman 338 339. Nah, itu tentunya itu tadi syarat-syarat melaksanakan sholat jenazah. Kemudian siapa orang yang paling berhak menyolatkan ini? Sama dengan tadi, orang yang paling berhak memandikannya. Siapa orang yang paling berhak? Orang yang paling terdekat dengan si mayit. Anak, bapaknya, kakeknya, orang yang ahli warisnya. Orang ahli waris, bagaimana urutan pembagian ahli waris? Itulah orang-orang mereka yang berhak menyolatkan, memandikan. Tapi dengan syarat mereka itu mampu. Ada yang nggak mampu. Nanti kejadian pula sholat jenazah pakai ruku, ditanya apa alasan, karena banyak dosa. Enggak juga ini kan. Perlu memang ilmu. Ditanya juga lah dia, mampu tidak? Kalau dia mampu lebih utama dia. Nah, gitu kan. Ini cerita lebih utama. Bukan harus, bukan kewajiban. Nah, begitu kira-kira. Ya. Kemudian kapan dan di mana tempat disolatkan? Menurut mazhab Imam Syafi'i, menyolatkan jenazah itu kapan saja boleh waktunya, kapan saja. Bahkan walaupun di tempat waktu-waktu yang dilarang atau dilarang untuk sholat waktu tergelincirnya matahari, mau terbenamnya matahari. Pendapat Imam mazhab Syafi'i, lain mazhab yang lain ya. Mazhab yang lain mungkin ada larangan, paling tidak ada makruh. Menurut mazhab Imam Syafi'i, ini dapat kita lihat nanti dalam fikih-fikih 4 mazhab, di situ nanti diterangkan. Imam Syafi'i yang bermazhab Imam Syafi'i boleh menyolatkan jenazah ini kapan saja, ya. Lain dengan yang lain-lainnya gitu. Itu tentunya waktunya, kemudian tempatnya di mana. Waktu sudah habis. Bentar lagi, sedikit lagi nih. Tanggung ini. Ya. Ya. Sedikit lagi Bu ya. Nah. Di tempatnya al-ardu kulluha masjidun. Di mana saja boleh disolatkan. Semua bumi ini boleh. Kecuali ada juga kecualinya. Walaupun sifatnya umum ada pengecualian. Tak boleh pula di kamar mandi. Ngapain pula sholat jenazah di kamar mandi? Di kamar mandi tak boleh. Kemudian
di tempat kandang binatang tak boleh, tempat-tempat najis, di tempat sampah lah dia menyolatkan jenazah, tak boleh. Ya, tentunya tempatnya tadi syarat tadi ada bersih tempat. Kemudian tak boleh menyolatkannya tadi membelakangi kiblat, atau tidak boleh menyolatkan di atas Ka'bah. Nah, ini pun tak boleh. Bagaimana pula menyolatkan di atas gedung Ka'bah itu saja? Aku situ lah buat biar tempatnya biar diterima. Solatkan yang di atas Ka'bah, tak boleh. Nah, itu kira-kira ya. Nah, kemudian mungkin masih ada beberapa, tapi ini sekali lagi Bu Muradato ya, izinkan saya sekali lagi sampaikan biar puas saya menyampaikan ini. Masih 2 sesi lagi. Iya. Enggak, paling satu lagi. Ah, ini sering ada kontroversi di masyarakat kita masalah posisi jenazah yang hendak mau disolatkan. Kalau laki-laki di mana, kalau perempuan di mana. Nah, sering ini. Keumuman di masyarakat kita, kalau laki-laki kepalanya di mana? Sebelah kiri imam atau di sebelah kanan imam, Bapak? Kiri imam. Kalau perempuan berarti sebelah kanan imam. Ini tidak ada nas tertentu untuk menentukan di mana posisi kepala jenazah. Bahkan ya, menurut Ismail Al-Yamani dalam kitab Mabahisul Qayyimah, ini kita ada referensinya. Rasul menyolatkan jenazah kepala mayit laki-laki maupun perempuan itu di sebelah kanan imam. Jadi bukan yang menjadi permasalahannya adalah posisi imamnya, bukan mayatnya. Ya, mau kanan mau kiri nggak jadi masalah, monggo. Ya Pak ya, dalam kitab Mabasul Masail tadi, Mabasul Qayyim yang ditulis oleh Ismail Al-Yamani, dia mengatakan bahkan Rasulullah mau laki-laki mau perempuan, posisi kepala jenazah itu sebelah kanan imam. Nah, yang dibedakan antara di mana posisi imam. Kalau laki-laki agak mereka kepalanya, dada kepalanya kan gitu. Kalau wanita berarti pinggangnya kan gitu, perutnya, pinggangnya, lambungnya. Nah, itunya permasalahan. Kalau masalah posisinya kalau laki-laki ke kiri, berarti kepalanya ke utara, kakinya kepalanya ke selatan, kakinya ke utara, nggak jadi masalah. Silakan, jangan dipermasalahkan. Bagaimana kebiasaan di masyarakat lakukan, nah, supaya tidak ada keributan sehingga mayat berlama-lama untuk dilaksanakan sholat jenazahnya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah tentunya rukun. Setelah syarat tadi terpenuhi, maka siaplah jenazah untuk disolatkan. Ada rukunnya tentunya niat. Berdasarkan hadis innama a'malu bin niat. Para ulama fikih mengatakan apa itu niat? Niat itu adalah amal qalbiyah. Dalam ibadah itu ada 3 rukun. Ada rukun aulia, ada rukun apa? Fi'liyah, ada rukun badaniyah. Nah, ya kan? Qasdus syai'i muqtarum bi fi'lin. Niat itu adalah menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Jadi di mana yang diletakkan niat ini, Bapak Ibu? Apa ketika kita bilang usolli ala hadzal mayit itu niat? Kita tidak niat. Itu adalah lapas nih. Niat itu adalah qalbu, amalnya hati itu. Kalau dalam kitab-kitab Mazhab Syafi'i mengatakan harus muqtarim bi fi'lin, harus berbarengan dengan perbuatan. Ketika takbiratul ihram itulah dijatuhkan niat. Allahu akbar. Dalam hati aku sengaja saya sholat jenazah. Nah, di situ amalnya biar pas. Kalau masih usolli fardhu, usolli ala hadzal mayyit, itu belum niat. Cuma apa tujuannya? Pas untuk membantu hati supaya bulat hati kita ini. Nah, itu dia. Kemudian sholat jenazah itu berdiri bagi yang mampu. Kalau ada uzur boleh dia duduk, boleh dia berbaring. Karena dia mau ambil manfaat 2 kirot. Walaupun dia sakit, aku tetap harus ikut menyolatkan demi kirot tadi. Nah, boleh uzur, boleh duduk. Kemudian bertakbir dengan 4 kali takbir. Takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, takbir kedua, setelah takbir kedua membaca sholawat atau kepada Nabi. Yang ketiga membaca doa khusus kepada jenazah. Begitu juga takbir keempat salam. Boleh juga disunahkan dengan doa tambahan dan salam. Kemudian zikir-zikirlah seperti biasa umum jadi masyarakat kita. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti selebihnya nanti kita praktekkan dalam sesi praktek. Demikian.
Nasallallahu wa fatul qarib. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.